Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya kelas 10. Kembali lagi di channel saya Herwahyu. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Aspek yang akan kita bahas adalah aspek pengolahan. Untuk materinya yaitu materi pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Untuk pertemuan kali ini kita akan berfokus pada KD 3.3, yaitu sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Tentu kalian sering menjumpai beberapa makanan awetan yang menggunakan bahan pangan nabati. Ada dari buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian biji-bijian, dan umbi-umbian. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu contohnya ada manisan, ada asinan, dan lain-lain. Untuk itu kita akan bahas secara detail pada pertemuan kali ini terkait jenis-jenis sistem pengolahannya. Secara umum, sistem pengolahan makanan awetan nabati dibagi menjadi dua, yaitu pengawetan secara fisik dan pengawetan secara biokimia. Pengawetan secara fisik itu terbagi menjadi yang pertama ada teknik pengeringan, yang kedua ada pengawetan dengan suhu rendah, yang ketiga ada pengemasan, serta yang keempat ada pembuatan tepung. Kemudian untuk teknik pengawetan secara biokimia itu ada pengasinan, pemanisan, dan penambahan bahan pengawet lain. Tentunya ini yang layak dikonsumsi oleh manusia ya. Kita masuk ke teknik pengawetan yang pertama, yaitu pengawetan secara fisik atau lebih tepatnya pengeringan. Teknik pengeringan ini merupakan teknik yang sangat tua, mungkin teknik pertama yang dijumpai oleh manusia. Teknik pengeringan merupakan proses mengeluarkan atau menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Kandungan air ini di dalam bahan dikurangi sampai batas di mana mikroorganisme itu tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. Seperti yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya terkait jenis-jenis kerusakan, itu secara umum disebabkan oleh adanya air pada bahan makanan. Maka untuk mengurangi air yang terkandung pada bahan makanan tersebut bisa dilakukan dengan cara pengeringan. Terdapat dua metode atau cara dalam mengeringkan produk. Yang pertama ada sun drying dan artificial drying. Untuk sun drying ini pengeringan dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Kalau artificial drying itu pengeringan menggunakan alat pengering, misalnya oven dan sebagainya. Secara umum dibedakan menjadi dua ya, sun drying dan artificial drying. Masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihannya. Kalau sun drying itu biayanya murah, tapi sangat bergantung kepada cuaca. Kalau artificial drying itu biayanya lebih mahal, harus membeli alatnya. Tetapi kelebihannya itu tidak bergantung kepada cuaca, kemudian untuk temperatur panasnya juga bisa kita atur seperti itu. Contoh teknik pengeringan diantaranya diterapkan pada untuk pembuatan keripik buah ya. Contohnya seperti ini. Kita lanjut ke teknik pengawetan secara fisik yang kedua, yaitu pengawetan dengan suhu rendah. Ini yang sering kalian lakukan di rumah ya. Tentu beberapa dari kalian memiliki lemari pendingin. Ya, aplikasinya salah satunya itu. Teknik pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan.
Sedangkan untuk pengawatan dengan pembekuan adalah penyimpanan dengan bahan dalam keadaan beku. Jadi untuk teknik pendinginan itu suhunya tidak sedingin teknik pembekuan ya. Dengan pendinginan dapat mengawetkan bahan makanan selama beberapa hari atau minggu. Ini bergantung pada macam bahan pangannya. Sedangkan untuk teknik pembekuan itu dapat mengawetkan bahan makanan sekitar beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Jadi, teknik pendinginan itu daya simpannya lebih rendah daripada teknik pembekuan ya. Teknik pembekuan bisa lebih lama. Cara pendingin atau pembekuan masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Tadi sudah pakai jelaskan ya, terhadap rasa, tekstur, nilai gizi, dan sifat-sifat lainnya. Contohnya seperti ini ya. Kemudian untuk teknik yang ketiga dari pengawetan bahan pangan secara fisik itu ada pengemasan. Pengemasan merupakan proses yang berfungsi untuk mengawetkan bahan makanan untuk mencegah kerusakan mekanis. Masih ingat ya materi kerusakan mekanis pada pertemuan sebelumnya, serta mengatasi perubahan kadar air. Perkembangan teknologi, khususnya perkembangan dalam teknik pengemasan, ini sangat pesat. Baik pengemasan plastik, kayu, karton, gelas, dan metal. Berbagai bahan kemasan seperti Tetra Pak, Tetra Pak, dan Tetra King yang sekarang sudah banyak diaplikasikan merupakan teknologi baru bagi beberapa aneka jenis jus ataupun produk cair lainnya ya. Kalian tentu pernah melihatnya. Seperti ini gambarnya ya. Tetra Pak. Dalam pengemasan menggunakan Tetra Pak ini perlu adanya sterilisasi. Sterilisasi bahan kemasan dilakukan dengan cara pemberian cairan atau uap hidrogen. Lebih tepatnya hidrogen peroksida dan sinar UV atau radiasi gamma ya. Itu teknik pengemasan. Selanjutnya kita beralih ke teknik awettan bahan pangan nabati secara fisik, yaitu pembuatan tepung. Teknik ini merupakan proses pengolahan bahan makanan dengan cara mengubahnya menjadi tepung. Tentu tidak semua bahan nabati bisa kita olah menjadi tepung ya. Hasil dari proses ini akan menghasilkan tepung sehingga lebih memudahkan dalam pengemasan dan penyimpanan dalam waktu yang lama. Cara ini biasanya diterapkan pada bahan makanan yang mengandung karbohidrat, sebagai contohnya padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Ini contoh jenis-jenis tepung yang beredar di masyarakat ya. Ada tepung terigu, tepung gandum, tepung beras, tepung jagung, maizena, dan sebagainya. Itu tadi keempat teknik awetan secara fisik. Yang pertama ada pengeringan, yang kedua ada pendinginan dan pembekuan, yang ketiga ada pengemasan, yang keempat ada pembuatan tepung. Diingat-ingat ya. Oke, kita lanjut ke teknik awetan dengan cara biokimia. Untuk sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati menggunakan teknik biokimia, yang pertama ada pengasinan. Pengasinan adalah mengawetkan bahan makanan dengan cara menambahkan garam. Kadar garam yang tinggi ini akan menghambat proses pertumbuhan mikroorganisme yang mengakibatkan pembusukan ya. Garam merupakan bahan yang efektif untuk menarik air dari dalam sel mikroba sehingga sel menjadi kering karena proses osmosis. Kalian sudah tahu ya teknik osmosis ya, proses osmosis. Ini kalian pelajari di mata pelajaran kimia. Ini contoh produknya ya, asinan. Asinan yang terkenal adalah asinan Bogor.
Tentu daerah lain juga memiliki, tapi yang terkenal itu, dan kalian bisa mengaplikasikannya di rumah ya, terkait teknik pengasinan. Cara pembuatannya cukup mudah. Kita lanjut ke teknik biokimia yang kedua, yaitu ada pemanisan. Pemanisan adalah mengawetkan bahan makanan dengan cara menambahkan larutan gula pada bahan makanan. Kadar gula yang tinggi pada makanan ini akan mencegah terjadinya kerusakan. Kenapa bisa mencegah terjadinya kerusakan? Karena sifat gula itu sama seperti garam, yaitu mampu menjadi bahan yang efektif untuk menarik air dari dalam sel mikroba, sehingga sel mikroba tadi menjadi kering. Proses mengeringnya sel mikroba ini terjadi melalui proses osmosis. Contohnya seperti ini ya. Jadi cenderung kering untuk proses pemanisan, tetapi ada juga manisan basah. Kemudian kita lanjut ke teknik biokimia yang ketiga, yaitu penambahan bahan pengawet lain. Pengawetan makanan juga dapat dilakukan dengan cara menambahkan bahan pengawet seperti enzim paparin, enzim bromelin, asam sitrat, dan bahan lainnya. Namun, penggunaan bahan pengawet harus menggunakan bahan yang aman untuk makanan, tentu menggunakan dosis-dosis tertentu. Terkait enzim paparin, enzim bromelin, dan asam sitrat, ini bisa kalian pelajari lebih detail di mata pelajaran kimia. Teknik penambahan zat atau pengawet lain ini umumnya diterapkan pada produksi buah atau sayur dalam kaleng ya. Itu terkait teknik awetan bahan makanan nabati. Tentu dalam membuat produk kita dapat menggunakan salah satu dari teknik pengawetan ataupun mengkombinasikan beberapa teknik pengawetan yang ada. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Karena masing-masing teknik pengawetan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu materi yang bisa Pak Herwahyu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk tugas pada pertemuan kali ini, silakan kalian sebutkan makanan awetan dari bahan nabati yang sudah atau akan kalian buat. Kemudian identifikasi dan jelaskan teknik pengolahannya. Apakah itu termasuk pengawetan secara fisik atau biokimia? Jika secara fisik, apakah itu termasuk pengeringan, apa pendinginan, atau pembekuan, atau teknik pengemasan, atau teknik pembuatan menjadi tepung. Kemudian jika itu termasuk secara biokimia, apakah dia itu menggunakan teknik pengasinan, atau pemanisan, atau penambahan bahan pengawet lainnya. Jadi kalian jelaskan ya namanya, kemudian teknik pengawetannya. Silahkan kalian tulis di kolom komentar, sertakan juga nama, kelas, dan nomor absen agar Pak Herwahyu bisa merekap tugasnya. Sekian dari Pak Herwahyu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.